Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Hari ini kita berada di kelas saya di mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil. Di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai perencanaan pemasaran atau marketing plan. Saudara-saudari sekalian, pertemuan ini akan kita bagi menjadi 4 video. Jadi akan kita bahas nanti selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Baik saudara, baru nanti setelah mengenai pemasaran kita akan masuk ke dalam perencanaan keuangan. Baik saudara, hari ini kita akan memulai materi kita mengenai perencanaan pemasaran. Selamat belajar. Baik saudara, materi kita yaitu mengenai perencanaan pemasaran. Sebelum kita masuk lebih lanjut apa itu perencanaan pemasaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya. Walaupun mungkin ini sudah pernah dibahas di mata kuliah manajemen pemasaran sebelumnya. Jadi kita perlu mengulang kembali apa itu pengertian dari pemasaran. Baik saudara, menurut Leonardus Simon di tahun 2009 bahwa pemasaran atau marketing adalah kegiatan kelangsungan aliran barang-barang dan atau jasa-jasa dari produsen kepada konsumen atau kepada pengguna. Oke ya, lalu menurut Philip Kotler ya, mendefinisikan pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Lalu saudara dan saudari bisa melihat di sini di slide ya, bahwa ada perubahan pandangan terhadap pemasaran ya. Kalau saudara lihat pada gambar A, B, C sampai dengan E ya, ini yang bersumber dari Philip Kotler, merupakan evolusi pandangan tentang peranan pemasaran dalam perusahaan. Kalau kita lihat gambar yang pertama yaitu yang A, kita lihat bahwa pemasaran itu merupakan fungsi yang setara ya dengan produksi, personalia, keuangan ya. Jadi kita memang di manajemen ini ada manajemen operasional atau kita sebut nanti sebagai produksi, lalu SDM ya, SDM itu kita sebut sebagai personalia dan keuangan ya. Lalu juga di sini pemasaran. Nah, kewirausahaan berarti mencakup seluruh aspek manajemen tadi. Nah, cuma karena di sini kita fokus ke pemasaran ya, jadi kita lihat dari sisi pemasarannya dulu. Oke ya. Oke, yang A karena setara, jadi porsi kuenya itu sama gitu ya, dibagi 4 seperti itu. Nah, lalu yang ke B ya, B itu dia pemasaran itu dianggap sebagai fungsi yang lebih penting. Jadi kita lihat bahwa dalam diagram pie chartnya itu pemasaran lebih banyak ya dibandingkan dengan aspek manajemen yang lain gitu ya. Lalu juga yang C, pemasaran sebagai fungsi umum, kita lihat bahwa pemasaran itu letaknya berada di tengah ya, dimana karena ini sifatnya adalah sebagai fungsi utama, jadi pemasaran itu dia akan mendukung dari sisi produksi, keuangan dan personalia juga ya, karena tapi dia dianggapnya sebagai yang utama gitu ya, makanya dia berada di tengah. Lalu yang D, di sini sudah mulai evolusinya itu ke arah pelanggan ya, jadi pemasaran berfokus ke arah pelanggan. Jadi kita lihat gambar yang di tengah itu adalah sebagai pelanggan yang kita fokuskan ya, dimana pelanggan itu nanti akan mempengaruhi dari sisi pemasaran, produksi, keuangan dan dari personalianya gitu ya. Nah, lalu evolusi yang terakhir yaitu pelanggan sebagai fungsi pengendali dan pemasaran sebagai fungsi integratif ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pemasaran dan pelanggan itu dia berada di tengah-tengah ya, yang di sisi utamanya. Nah, jadi di sini baik pemasaran dan pelanggan dia akan mempengaruhi dari sisi produksi, personalia dan juga keuangan gitu ya. Cuma porsinya dia memang berada di tengah sebagai fungsi utama juga gitu saudara ya. Kita bisa melihat ada kelompok pasar yang bisa dijadikan target bisnis kita ya. Jadi di sini ada kelompok pasar menurut Kashmir tahun 2006 itu meliputi yang pertama ada pasar konsumen ya. Jadi pasar konsumen itu adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri gitu ya, itu pasar konsumen. Lalu ada pasar industri.
Jadi pasar industri ini adalah pasar di mana pihak-pihak atau perusahaan yang membeli barang dan jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. Jadi kita bisa disebut sebagai B2B, business to business ya. Sedangkan pasar konsumen tadi business to consumer. Nah, ada lalu yang ketiga adalah pasar reseller ya. Nah, ini juga B2B juga sebenarnya ya. Jadi ini adalah suatu pasar yang terdiri dari individu atau organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuangan ya. Nah, itu reseller. Makanya kita mungkin lebih familiar, misalkan kita sebagai reseller produk fashion kita jual di online. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin saudara cukup familiar akan istilah itu ya. Oke, lalu ada pasar pemerintah. Nah, di sini adalah pasar yang terdiri atas unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Jadi di sini kita fokus kepada orang pemerintahan ya. Lalu ada pasar internasional. Nah, pasar internasional ini adalah pasar produk atau jasa yang terdiri dari pasar antar negara atau pasar internasional. Nah, ini melibatkan kegiatan ekspor impor ya di sini. Jadi kelompok pasar ada 5 ya seperti yang disebutkan barusan. Oke, lalu saudara, dalam marketing plan atau rencana pemasaran ya itu ruang lingkupnya apa aja sih gitu ya. Oke, jadi inti kegiatan dari marketing plan yang pertama itu ada analisa situasi lingkungan dan peluang pasar ya. Lalu yang kedua, kita akan mengembangkan sasaran pemasaran. Lalu yang ketiga, kita menetapkan strategi pemasaran. Dan keempat, menciptakan taktik dan tindakan pelaksanaan. Oke, di sini ada contoh catering ya, kalau misalnya catering rumahan, ya kita lihat ya analisa pemasarannya atau marketing plan-nya itu bagaimana ya, kita lihat situasi lingkungannya dan peluang pasarnya ya. Lalu sasaran pasar pemasarannya siapa? Oh, yang mau menikah atau yang mau memiliki acara keluarga atau acara institusi gitu ya. Lalu strategi pemasaran bagaimana? Oh, kita tawarkan ke gedung-gedung pertemuan ya. Kita tawarkan ke instansi atau mungkin ke perorangan ya. Lalu yang keempat, menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Nah, kita taktiknya bagaimana nih dalam melaksanakan pemasaran untuk catering ini gitu. Oke, saudara. Selanjutnya bagaimana kriteria marketing plan yang baik? Oke ya. Yang pertama, marketing plan itu harus didasarkan pada fakta dan asumsi yang benar tentang siapa target market kita, lalu di mana lokasi mereka, lalu berapa besar kemungkinan daya serapnya atau daya beli mereka, gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana teknik promosi yang efektif yang akan kita gunakan. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana perubahan harga di pasar. Lalu yang keempat, bagaimana saluran distribusi kita. Lalu bagaimana keadaan persaingan ya. Lalu kita melakukan analisa SWOT ya. Kita bandingkan antara perusahaan kita dengan pesaing kita ya. Lalu yang ketujuh, kita siapkan sumber-sumber yang diperlukan seperti sumber daya manusianya, keuangan, produksi, maupun operasional. Lalu hal-hal apa yang perlu ya pada kegiatan pemasaran? Ya, yang pertama ada analisa pasar, lalu yang kedua ada bauran pemasaran. Oke, kita akan bahas satu persatu ya mengenai analisa pasar dan juga bauran. Oke, saudara, kita bahas satu persatu ya, yaitu tadi mengenai analisa atau analisis pasar. Jadi analisis pasar ini adalah suatu proses penilaian yang meliputi ada segmentasi pasar, lalu kita melakukan riset pemasaran dan peramalan penjualan produk gitu ya. Nah, lalu di analisa pasar kita juga melakukan analisa yang namanya SWOT itu ya, yaitu strength, weakness, opportunity dan threat ya. Jadi mungkin saudara dan saudari sudah cukup paham lah SWOT itu apa aja sih gitu yang akan kita analisa. Yang pasti kalau dari strength bahwa apa sih kekuatan kita gitu ya, bila dibandingkan dengan pesaing kita yang sejenis yang pastinya ya. Lalu W-nya weakness ya. Jadi kelemahan kita tuh apa bila dibandingkan dengan para pesaing ya. Lalu opportunities. Lalu kira-kira peluangnya apa ya kita ya bila dibandingkan dengan pesaing. Dan yang T yang terakhir adalah threat, itu ancaman ya. Ancaman berarti kira-kira apa yang mengancam
di lingkungan kita bila kita bandingkan dengan para pesaing kita. Nah, nanti silakan saudara baca ya, ada slide berikutnya ya di PPT, ada penjelasan mengenai SWOT itu sendiri masing-masing. Oke, saudara, kita lalu masuk ke bauran pemasaran atau kita lebih mengenalnya dengan istilah marketing mix ya. Nah, kalau saudara mempelajari di manajemen pemasaran ya, marketing mix itu kita lebih familiar dengan 4P ya. 4P ditambah ada 3 lagi ya, tapi yang 3 itu biasanya memang di perusahaan jasa ya, walaupun mungkin barang juga ada bisa dipakai ya. Oke, 4P itu yang pertama ada produk, lalu price, place, dan promotion ya. Lalu nanti yang 3-nya lagi ada people ya, physical evidence, dan juga proses. Oke ya. Oke, kita akan bahas satu persatu bauran pemasaran dari sisi yang pertama adalah produk ya. Jadi produk ya, kita sudah tahu produk itu bisa berupa barang maupun jasa ya. Jadi produk ini yang dihasilkan dan hendak dipasarkan itu harus tampil dalam keadaan baik dan bermutu tentunya ya, dan mampu memenuhi atau mewakili selera dari konsumen. Jadi sesuai kebutuhan dari konsumen. Nah, di sini di produk kita akan membahas ya, karena kita kewirausahaan di sini ya. Jadi kita akan membahas strategi produknya ya. Jadi strategi produk yang harus dilakukan oleh para pengusaha itu apa ya. Nah, jadi menurut Kasmir, strategi produk yang akan dilakukan oleh para pengusaha, yang pertama kita akan menentukan logo, moto ya, lalu kita menciptakan merek ya. Itu perlu supaya apa? Supaya orang tuh paham bahwa oh, merek kita apa namanya gitu ya. Jadi mereka menggampang menyebutnya gitu ya. Lalu kita juga menciptakan kemasan atau kita sebut sebagai packaging ya atas produk kita, dan juga kita akan membuat label. Selanjutnya, bauran pemasaran yang kedua yang akan kita bahas adalah price atau harga ya. Jadi pada saat saudara telah menciptakan produk, langkah selanjutnya adalah saudara menetapkan berapa harga jual dari produk yang akan saudara tawarkan kepada konsumen ya. Jadi tinggi rendahnya harga suatu produk itu dipengaruhi ada 3 hal ya, yaitu biaya produksi itu pasti ya, lalu mutu ya, lalu situasi dari segmen pasar ya. Yang pasti saudara nggak mungkin dong menjual produk yang untuk kalangan menengah atas tapi di lingkungan menengah bawah gitu ya. Nah, kita lihat dari situasi segmen pasar sendiri. Nah, di sini ada beberapa metode dalam penetapan harga ya, yaitu yang pertama kita lihat dari metode modifikasi harga ya. Lalu yang kedua kita melihat dari metode penetapan harga produk yang baru, dan yang ketiga kita metode penetapan harga di mana kita akan menghitung ya dari fixed cost-nya, variable cost-nya, dan lain sebagainya. Saudara, untuk penjelasan mengenai harga akan kita lanjutkan ke video bagian berikutnya, yaitu bagian kedua. Di situ nanti kita akan lebih memperdalam lagi metode penetapan harga, baik itu dari modifikasi harga, penetapan harga produk baru, sampai bagaimana cara kita menghitung untuk penetapan harga produk kita. Baik saudara, sampai jumpa di video bagian kedua.